Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Antioquia Youth Fellowship. Saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bertemu lewat streaming untuk berbahas akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun di tengah kondisi yang sulit, kami tetap boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mensyukuri untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami dan mampukan kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu, untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti saat ini, mungkin kita masih ada yang di dalam kondisi merasa sulit untuk bersuka cita, sulit untuk berbahagia karena ada di dalam cengkeraman isolasi atau ada di dalam kondisi yang mencekam, di mana ada mungkin ada saudara yang dalam kesakitan atau bahkan kita pun yang masih dalam kondisi sakit atau kita ada kesulitan di dalam masalah pekerjaan, keuangan, dan juga masalah-masalah yang lain. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membahas akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 11 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian kasih. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara yang dikasih, setiap orang pasti mempunyai rencana dalam hidupnya, ya. Pak, misalnya rencana mau menyelesaikan kuliah selama kurang lebih 3,5 tahun, atau rencana untuk mau menikah dalam usia misalnya 26 tahun, atau mau tidak menikah karena mau melayani Tuhan secara full, atau kita juga mungkin punya rencana mau berlibur ke daerah kesukaan kita, misalnya ke Bali. Setelah kondisi isolasi ini, PSBB ini selesai, maka kita akan mau berlibur ke tempat yang indah. Atau kita juga punya rencana mau makan makanan apa yang selama ini, selama 2 bulan kita harus terkurung di rumah, tidak bisa makan di restoran. Ya, tetapi saudara-saudara, setiap manusia memang mempunyai rencana, tapi rencana yang mereka pikirkan tentu untuk mendatangkan kenyamanan dalam hidupnya. Apa yang dia inginkan supaya dia hidup senang, supaya itu menyenangkan di dalam hidupnya.
Tidak ada orang yang punya rencana untuk mendatangkan penderitaan dalam hidupnya, bukan? Apakah setiap rencana yang kita rancangkan selalu berhasil dan sukses? Ternyata tidak selalu berhasil. Di dalam manajemen ada planning ya. Jadi di dalam dunia usaha pun dikenal istilah planning ini, yaitu usaha untuk mencapai tujuan dengan menyusun strategi-strategi atau langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalani usaha dan akan berpengaruh di dalam mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Salah satu tujuan perencanaan adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Di dalam manajemen kita kenal istilah dengan PDAC, ya, planning, do atau organizing, action dan controlling. Jadi setelah kita planning, kita membuat rencana, kita membuat organize, kalau kita membuat tindakan nyata. Setelah kita lakukan, maka kita akan melakukan controlling dan evaluasi. Apakah semua planning kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kalau tidak sesuai, ada penyimpangan, maka bisa diubah dengan planning atau rencana yang lain. Perbaikan, ya. Nah, begitu juga di dalam hidup kita, saudara-saudara. Ketika ada hal yang perlu diperbaiki, kita akan membuat rencana yang lain, yang lebih baik, supaya kita bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Ketika masa isolasi karena COVID-19 ini bukan pengaruh hanya terhadap sakit penyakit, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, sosial, dan juga politik. Ya, ketika usaha sekarang mengalami kemerosotan, di mana orang sebagian besar harus bekerja di rumah, produksi pasti menurun, ya, dan hal ini bukan hanya berdampak kepada satu bidang usaha, tetapi juga banyak ke dalam bidang usaha-usaha yang lain. Nah, setelah ditinjau beberapa saat selama 2 bulan, hampir 3 bulan ini, maka terjadilah pemerosotan jelas di dalam bidang misalnya properti, kemudian juga perhotelan gitu ya, travel, mall semua tutup, restoran tidak lagi boleh yang dining, harus delivery gitu ya, kemudian entertainment semua mengalami pemerosotan dan juga produksi-produksi barang-barang tertentu. Tetapi ingat, di dalam kondisi seperti ini pun ada hal-hal yang meningkat, ada usaha-usaha yang panen di dalam kondisi seperti ini. Misalnya apa? Alat-alat kedokteran, ya, kemudian medicine, obat-obatan, grocery, logistik, ya, kemudian bisnis online, lalu ada Netflix, ya, orang berdiam di rumah, lalu mereka sering online, nonton film, entertainment di rumah. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita melihat bahwa di dalam dunia ini memang ada yang menurun tetapi ada juga yang meningkat. Itulah kehidupan, ya. Dan sekarang juga produksi daripada alat-alat kecantikan beralih memproduksi alat-alat misalnya untuk kesehatan, hand sanitizer gitu ya. Kemudian restoran juga berubah fungsinya menerima delivery dan juga menjual makanan, bukan hanya menjual makanan matang tapi juga kadang-kadang mereka menjual makanan-makanan yang masih mentah, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat segala apa yang kita rencanakan mungkin tidak tercapai. Siapa yang tahu akan terjadi masalah seperti ini? Tidak ada yang tahu. Begitu mendadak, seluruh dunia kacau balau, seluruh dunia mengalami hal yang menakutkan dan kadang-kala mencemaskan ini. Begitu juga kita di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, tetapi kita ingat, segala rencana, semua yang kita rencanakan mungkin ada yang tertunda, mungkin ada yang terhambat. Tetapi ingat, ada rencana lain yang mungkin Tuhan sudah siapkan yang kita belum tahu pada saat ini, ya. Saudara-saudara, kalau kuliah sekarang tidak lagi ke kampus, kuliah online, mungkin juga ada acara-acara khusus yang tadi kita sudah persiapkan harus tertunda. Lalu sekarang juga perusahaan banyak yang menutup kantor-kantornya sehingga gaji karyawan pun harus dipotong gitu ya. Dan bahkan ada yang mengalami PHK. Mungkin hal ini
tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya saudara-saudara, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak hanya berdiam diri, lalu hanya menyesali kejadian yang bukan karena keinginan kita, bukan hanya bersedih karena merasa gagal, tidak mampu menguasai keadaan saat ini, tidak sesuai situasi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan. Kita perlu kembali membuat satu planning atau rencana untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini, apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apakah waktu kita membuat rencana, kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Kalau betul kita melibatkan Tuhan, ketika rencana kita tidak berhasil, pantaskah atau layakkah kita marah kepada Tuhan? Ya, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa waktu itu, sudah berdoa sebelum membuat planning. Tapi kenapa semua kejadian ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Nah, saudara-saudara, mungkin kita merasa sudah melibatkan Tuhan di dalam waktu kita merencanakan berbuat planning tertentu di dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, ya. Padahal hakikatnya mungkin hanya basa-basi agama yang tidak mencari kehendak Tuhan, tapi kehendak diri sendiri dengan melabelkan ikut melibatkan Tuhan di dalamnya. Tapi ingat juga, kalau rencana kita gagal atau tidak berhasil, mungkin ada rencana lain yang Tuhan persiapkan buat kita. Ada jalan yang tertutup, seakan-akan tertutup pada saat ini. Tapi mungkin Tuhan memberi jalan lain yang perlu kita lihat, yang perlu kita tahu. Oleh sebab itu, carilah kehendak Tuhan, carilah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, manusia pada zaman ini banyak yang merasa diri mampu, merasa hebat, merasa luar biasa. Apa yang mereka miliki saat ini itu karena kemampuan saya, dan percaya bahwa mereka dapat mencapai apa saja yang mereka inginkan dengan menggunakan kemampuannya, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi Tuhan. Untuk apa Tuhan? Karena saya sudah bisa menanggung, saya bisa mengatasi semua persoalan di dalam hidup saya sendiri. Akhirnya mereka juga melawan Tuhan, tidak lagi mau mempercayai Tuhan. Tetapi ketika satu kondisi terjadi seperti saat ini, siapa yang bisa melawan Tuhan? Semua orang yang pintar, semua orang yang berhasil, semua orang yang hebat-hebat saat ini pun harus mengalami isolasi, harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang dijalankan, yang diusahakan supaya menghindari terjadinya perluasan penyakit COVID-19 ini. Ya, jadi saudara-saudara, kita melihat keterbatasan manusia di dalam hidup ini. Ya, di sisi lain, mungkin ada orang yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Petrus mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tadi, bahwa setiap orang diberikan karunia masing-masing. Temukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dan pergunakanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Saudara-saudara, semua kemampuan yang kita miliki seharusnya digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yaitu bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga boleh melayani orang lain. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain lewat apa yang kita kerjakan. Jadi bukan hanya memikirkan kepentingan diri saya sendiri. Bagaimana Tuhan dimuliakan ketika kita melayani orang lain dan orang melihat Kristus ada di dalam apa yang kita kerjakan dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan. Masihkah kita bisa bersyukur atas penderitaan? Masih? Waktu kita mengalami penderitaan, bisakah kita tetap bersyukur? Syukur Tuhan, saya mengalami kehilangan pekerjaan. Syukur Tuhan, saya mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Betulkah demikian? Mudah mengatakannya saudara-saudara, tetapi waktu kita menghadapi realitas sesungguhnya, tidak semudah apa yang kita ucapkan. Ya, saya pernah mengalami kehilangan orang yang saya kasihi. Mungkin saya merasa beberapa waktu yang lalu
saya rasanya tidak mampu kalau berdasarkan kekuatan diri saya sendiri. Tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan, maka saya bisa melalui hal-hal yang saya harus jalani. Ya. Di ayat 12 sampai 14 kita melihat bahwa berbahagialah jika kamu dianiaya oleh karena nama Kristus. Ya, di ayat 12 tadi sampai 14 kita dapatkan kata-kata berbahagialah, ya, bersukacitalah. Saudara-saudara, ini satu perkataan yang buat zaman kita mungkin tidak lazim kita dengar. Kok berbahagia di dalam penderitaan? Karena penderitaan adalah musuh yang harus dihindari pada zaman modern ini. Kita tidak mau lagi menderita, ya. Yang kita utamakan, yang kita inginkan tentu adalah kenyamanan dan kenikmatan. Siapa yang mau mengalami penderitaan? Penderitaan ditolak manusia zaman kini, ya. Karena sifat individualisme dan egoisme manusia. Manusia berpusat pada diri sendiri. Manusia hanya memikirkan apa yang diinginkan dirinya, tidak peduli lagi terhadap keinginan orang lain, apalagi keinginan Tuhan di dalam hidupnya tidak pernah lagi terpikir di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, kemungkinan yang pertama dalam pikiran kita ketika kita mengalami penderitaan, tentu kita akan bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Di mana Tuhan? Bahkan mungkin ada orang yang akhirnya melawan Tuhan, merasa Tuhan tidak peduli lagi kepada dirinya, sehingga akhirnya aku merasa aku tidak perlu lagi Tuhan, karena Tuhan tidak peduli kepada saya. Buat apa lagi percaya kepada Tuhan? Kenapa saudara berpikir demikian? Karena seringkali kebahagiaan seseorang diukur oleh materi. Berapa banyak materi yang saya miliki? Ketika materi itu tidak kita miliki, kita merasa putus asa, ya. Kita merasa tidak lagi hidup yang layak di hadapan dunia ini. Ketika masalah datang, kita merasa menderita. Ketika mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami kehilangan pekerjaan, atau di PHK sekalipun, seolah-olah merasa masa depan kita suram. Demikiankah hidup kita? Ketika kita masih mulus-mulus, beres-beres semua, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita tetap setia melayani Tuhan, seolah-olah cinta kepada Tuhan. Seiring dengan kehidupan pada masa kini, sekarang ketika persoalan datang, masihkah kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan? Seperti ketika kita masih memiliki semua apa yang kita harapkan. Saudara-saudara, mengikut Tuhan bukan berarti semua beres, ya. Mulus-mulus tanpa persoalan, everything okay. Tetapi, apakah kita siap ketika hidup tidak sesuai dengan rencana yang kita harapkan? Siapkah? Walaupun kita mengatakan saya mengikut Tuhan, kok begini terjadinya? Semua banyak masalah di dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang harus kita alami. Saudara-saudara, bukankah kita seharusnya bersyukur? Bukan hanya ketika kita memiliki apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika kita kehilangan apa yang kita inginkan. Apa yang kita sayangi, apa yang menjadi harapan dan tumpuan hidup kita. Asal kita tetap hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Karena hidup kita bersama dengan Dia, Dia adalah jaminan yang diberikan. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menjamin kita untuk kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Apalagi di dalam hidup di kesementaraan ini. Kalau Dia sudah menjamin kita hidup di dalam kekekalan, maka Dia juga akan menjamin kita hidup di dalam kesementaraan ini. Tetapi ingat, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus di dalam kita menjalani hidup ini, di dalam kita melewati permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan manusia ketika menghadapi persoalan hidup ini atau penderitaan ini? Ada beberapa cara yang dilakukan manusia khususnya ketika menghadapi persoalan hidup. Ya, saudara-saudara,
ada yang mencari khotbah-khotbah, dengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga dia, yang merasa dia untuk menghibur dirinya, ya. Ini adalah kebahagiaan yang semu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita hanya mencari khotbah-khotbah yang mau kita dengar, yang menyenangkan hati kita, yang seolah-olah bisa menghibur kita, tetapi sebenarnya kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita lewat peristiwa ini, yang kadangkala menyakitkan kita, yang kadangkala membuat kita tersentak, seperti disayat-sayat ditegur Tuhan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada kita. Kita mau mendengar firman Tuhan bukan apa yang kita mau dengar, tetapi apa yang Tuhan mau katakan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh dikuatkan ketika menghadapi persoalan ini. Jadi saudara-saudara, jangan cari firman Tuhan yang menyenangkan telinga, tapi carilah apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firman-Nya, walaupun kadang-kala tidak menyenangkan atau menyakitkan buat diri kita. Karena saudara-saudara, kalau kita mencari hal-hal yang untuk menyenangkan, seperti orang mencari ekstasi, ya, menerima kepuasan hanya sementara, tetapi sebenarnya merusak dirinya dan bahkan menghancurkan hidupnya. Carilah kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa kuat menghadapi persoalan ini. Yang kedua, saudara-saudara, ada orang yang aktif di dalam pelayanan. Semakin dia banyak persoalan, semakin dia aktif di dalam melayani di gereja, rajin pergi ke gereja, duduk diam, tetapi sebenarnya hanya sebagai tempat pelarian. Kenapa dikatakan pelarian? Karena dia hanya mencari aktivitas, dia bukan mencari Tuhan. Ya saudara-saudara, memang agak sulit membedakannya, karena kadangkala tidak terlihat di dalam apa kasat mata, tetapi Tuhan melihat, ya. Ketika kita hanya aktif kegiatan di dalam pelayanan gereja sebagai aktivitas, tapi bukan sesungguhnya untuk melayani Tuhan. Kita melayani karena pelarian, tapi bukan sebagai panggilan sebagai orang Kristen, orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka sia-sialah. Maka dikatakan sukacita yang dialami itu pun semu. Ya, saudara-saudara. Kemudian kita juga melihat ada orang yang melakukan mengasingkan diri. Ketika dia ada persoalan, dia tidak mau ketemu orang, dia mengasingkan diri, dia bersemedi, seolah-olah dia mencari ketenangan. Dan dikatakan mungkin dia mengatakan saya mau mencari Tuhan di dalam keheningan. Tetapi saudara-saudara, ketenangan itu pun kemungkinan adalah ketenangan yang semu. Kenapa? Karena kita bisa menjumpai Tuhan bukan hanya di tempat-tempat yang tenang, jauh dari keramaian atau jauh dari sosial kita, tetapi juga kita bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun kalau Tuhan mau berbicara kepada dia. Ya, jadi saudara-saudara, ada perlu saat kita merenungkan diri untuk kita mendengar kehendak Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan. Tapi kita tidak perlu mengasingkan diri berbulan-bulan untuk mencari wahyu Tuhan, karena wahyu Tuhan sudah ada di dalam firman Tuhan, ya. Sudah tercatat semua, sudah lengkap. Jadi, saudara-saudara, waktu kita melihat ada berbagai macam cara orang menghadapi sikap di dalam menghadapi persoalan ini, kita harus ingat, penderitaan itu adalah karunia Tuhan, ya. Penderitaan adalah karunia Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 mengatakan penderitaan adalah anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Ya, jika bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita mengalami penderitaan, maka bersyukurlah karena kita diberikan anugerah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita juga. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu cintailah kebenaran.
maka kamu akan diberikan kekuatan. Ketika kita sakit, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan materi, kehilangan pekerjaan, tidak boleh menghambat kita untuk bersyukur atau melayani Tuhan. Paulus diberikan duri dalam daging. Paulus pun pernah minta kepada Tuhan, Tuhan, angkat duri ini. Bukan 1 kali, 2 kali, tapi 3 kali dia memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Paulus mengatakan demikian. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, mungkin kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan angkat penderitaanku, angkat penderitaanku. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang, cukup kasih karunia kepadamu, biarlah kita juga seperti Paulus bisa mengatakan, di dalam kelemahan nyatalah kekuatan Tuhan, supaya Kristus dimuliakan, bukan diri aku. Saudara-saudara, karena kita tahu bahwa orang yang sehat hidupnya belum tentu bisa melayani Tuhan, belum tentu berbuah di dalam hidupnya. Tetapi setiap orang yang beriman pasti akan berbuah, meskipun sakit penyakit dialami. Untuk itu saudara-saudara, kita perlu iman yang memampukan kita untuk bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Seperti Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, ya. Anak meninggal, harta benda habis, sakit penyakit, teman meninggalkan, akhirnya istrinya pun meninggalkan dia. Tidak ada penderitaan yang sempurna yang seperti dialami Ayub, saudara-saudara. Tapi Ayub bisa mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam penderitaannya. Nah saudara-saudara, maukah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan Tuhan mau. Tapi mau nggak kita mengalami penderitaan? Penderitaannya ya jangan seperti Ayub lah gitu ya. Ya Tuhan juga tidak akan memberikan penderitaan kita seperti Ayub. Karena kita bukan Ayub. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pencobaan sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing. Ya. Nah saudara-saudara, kalau saat ini saudara-saudara sedang mengalami kesulitan, mungkin kehilangan pekerjaan atau pengurangan income di dalam kehidupan saudara-saudara atau sakit penyakit, saudara-saudara ingat ada Tuhan bersama dengan kita semua. Saat beberapa tahun yang lalu pun ini pernah saya alami, gitu ya. Jadi saya pernah mengalami pengurangan gaji pada waktu itu karena perusahaan di mana saya bekerja harus ditutup oleh pemerintah, sehingga sebagian karyawan dirumahkan. Ya, walaupun kita dirumahkan, tapi memang kita dapat tetap ditanggung menerima income, tetapi tidak full ya, dipotong berapa persen. Dan itu sudah saya lalui. Mungkin saat itu juga merasa susah gitu ya. Dan kemudian juga waktu saya juga pernah mengalami ketika suami saya sakit gitu ya, dan dia sudah tidak punya pekerjaan karena meninggalkan pekerjaan, dia harus kuliah. Melanjutkan di STT, kemudian saya tetap bekerja, tetapi juga tentu tidak cukup seperti sebelumnya ketika suami saya juga masih bekerja gitu ya. Tetapi semua hal ini bisa kami lalui di dalam keluarga kami. Jadi pada waktu itu ketika peristiwa itu suami saya sakit, kemudian dia juga tidak ada pekerjaan karena harus kuliah kembali secara full. Dan dulu saya punya kendaraan sampai kami tidak punya kendaraan, dan saya harus mengantarkan anak harus dengan kendaraan umum gitu ya, mengantarkan anak saya sekolah itu kurang lebih jam 7 kurang seperempat saya harus antarkan mereka naik kendaraan umum, lalu dari situ saya harus ke tempat kerja.
Ke tempat kerja saya itu kalau naik kendaraan umum sekitar 15 menitan lah gitu ya. Tetapi kalau saya jalan kaki mungkin sekitar 30 menit. Gitu. Nah, beberapa kali saya lakukan juga begitu ngantar kepada anak sekolah, lalu saya jalan kaki ke kantor sekitar setengah jam. Kenapa? Yang pasti ya untuk pengiritan gitu ya. Yang kedua, saya bisa enjoy juga. Kenapa? Karena paling tidak ini olahraga. Karena waktu antara saya masuk kerja dengan anak-anak sekolah itu ada sekitar 1 jaman gitu ya. Jadi cukup waktu. Nah, saudara-saudara, semua kita pernah mengalami pemerintahan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa melewati itu semua bukan karena kemampuan saya, tapi karena Tuhan yang memampukan keluarga kami khususnya. Dan sekarang anak-anak kami sudah selesai kuliahnya dan mereka sudah bekerja. Itu pun kemurahan Tuhan. Bukan karena saya punya banyak materi, bukan karena saya banyak uang untuk bisa membiayai sekolah. Semua peristiwa ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Dan itulah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Seharusnya bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi penderitaan yang kita alami. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kadang orang merasa bahwa karena dia seorang Kristen maka dia mengalami penderitaan ini. Padahal mungkin karena dia melakukan kesalahan atau dosa di dalam hidupnya. Karena itu saudara di sini dikatakan jangan kamu menderita sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat atau pengacau. Maksudnya apa di sini? Jangan kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, tetapi kita harus mengalami penderitaan, maka kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memimpin hidup kita, ya. Dan di dalam ayat 16 dikatakan, kita tidak perlu malu, jangan malu dan jangan takut. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tidak pernah malu atau takut ketika mengalami penderitaan itu. Rasul-rasul pernah mengalami penderitaan, bukan pernah, seringkali di dalam kehidupannya. Waktu pelayanan, waktu mengabarkan Injil, waktu rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama, mereka bersukacita, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41. Ya, jadi saudara-saudara kita bisa melihat para rasul bisa berbahagia walaupun mereka harus menderita penghinaan, mengalami penganiayaan, harus dipenjara dan bahkan mati sekalipun. Tetapi karena demi nama Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa berbahagia di dalam penderitaannya. Kita juga bisa melihat Paulus, ya, saudara-saudara, Paulus ini seorang yang mau menjadi seorang majelis agama. Dengan itu dia mau membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi saat dia mau membunuh orang Kristus, pada saat itulah dia berjumpa dengan Tuhan. Yang tadinya melihat menjadi buta, tapi dia mendengar suara Tuhan. Kemudian diubah dari pembunuh menjadi pengikut Kristus yang dikejar-kejar mau dibunuh oleh teman-temannya yang dahulu. Jadi saudara-saudara kita bisa melihat Paulus menderita bukan karena pilihan dia mau menderita, tapi karena panggilan Tuhan. Dia harus menderita. Yang melihat menjadi buta, yang tadinya mengejar-kejar mau membunuh, akhirnya dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita mengalami penderitaan karena panggilan Tuhan, bukan karena kesalahan kita sendiri. Karena melalui setiap penderitaan kita dapat menemukan apa rencana Tuhan di balik semuanya ini, dan menemukan kebenaran meskipun harus meninggalkan kenyamanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, dikatakan jangan kecewa. Jangan kecewa meskipun saya sudah aktif melayani, kok masih mengalami penderitaan, bahkan dihina, difitnah oleh orang-orang dekat kita, oleh orang-orang pelayanan kita. Karena ingat, Tuhan tidak pernah salah di dalam pemeliharaan.
Yang salah adalah seringkali pemahaman kita tentang Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita melayani, maka Tuhan akan melayani kita. Tuhan akan memberikan dan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan katakan, pahamilah Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan mengucap syukur, bisa mengucap syukur, bisa mengalami kebahagiaan hidup bersama Dia. Jangan menjauhi atau menghindar dari penderitaan. Tetaplah lakukan apa yang benar di tengah kesesakan yang kita alami, kalau itu yang Tuhan inginkan. Kemudian yang ketiga dikatakan, tetaplah bersukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap bersukacita. Bersukacita bukan hanya di dalam keadaan suka, tapi juga di dalam keadaan duka. Tidak hanya di dalam keadaan sehat, tapi juga di dalam kondisi sakit. Tidak hanya dalam berkelimpahan, tapi juga dalam kekurangan. Sehat atau kaya adalah karunia Tuhan. Sakit atau miskin bukanlah aib. Itulah kutipan dari Pendeta Bikman Sirait, ya. Orang beriman akan tetap bersukacita meskipun mengalami penderitaan. Kemudian yang keempat dikatakan tetaplah berdoa. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Karena kita tahu doa bukanlah pelarian, tetapi kita sadar bahwa pembebasan datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berseru kepada Tuhan. Di dalam doa kita akan mendapatkan akal budi, pikiran yang dicerahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam tindakan kita sehari-hari. Dan kemudian kita bisa evaluasi apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup ini. Kemudian yang berikut, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika penderitaan datang, tidak menghambat kita untuk bersyukur dan melayani Dia. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu ada rencana Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Ya, rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan buat kita? Allah merancangkan kebaikan buat manusia. Sebab itu, di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan merancangkan kebaikan untuk umatnya. Ya, jadi di dalam penderitaan Tuhan ada rancangan untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang indah bersama dengan Dia. Kemudian kita lihat di dalam rencana Tuhan tidak pernah salah. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan tadi, baiklah mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Berbuat baiklah di dalam penderitaan kepada pencipta yang setia. Siapa pencipta yang setia? Yaitu Tuhan kita. Tuhan kita sang pencipta yang selalu setia menyertai kita sejak dari penciptaan sampai saat ini. Kita tahu dan kita sudah melihat perkara-perkara yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dia selalu menepati janjinya. Menepati janjinya, tidak pernah ingkar. Karena Tuhan mempunyai kuasa mengatasi setiap persoalan. Begitu juga dengan apa yang kita sedang hadapi saat ini. Saudara-saudara, rencana Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Karena melalui penderitaan kita dapat mengetahui apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Untuk itu saudara-saudara, mari kita renungkan apa yang Tuhan hendak lakukan kepada kita lewat persoalan-persoalan hidup yang kita alami saat ini. Tuhan menginginkan kita tetap bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang memberikan janjinya, yang membuat kita mempunyai pengharapan untuk tetap berdiri teguh
dan menjadi sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan yang bisa menjamin hidup kita di dalam kekekalan dan juga di dalam kesementaraan ini. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita ada di dalam kondisi di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Jangan mengandalkan kepercayaan kita kepada harta, materi, jabatan, seseorang, ataupun diri kita sendiri. Tapi serahkanlah pengharapan kita kepada Tuhan, pemilik isi dunia ini, yang merencanakan hal-hal yang baik buat kita, yang mungkin saat ini kita belum ketahui. Karena Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Temukanlah rencana Tuhan dalam hidupmu, maka berbahagialah hidup. Dan hiduplah penuh dengan ucapan syukur di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami mempunyai Allah yang setia, yang senantiasa melindungi kami, yang senantiasa menyertai kami. Tidak hanya di dalam suka, tetapi juga di dalam duka yang kami alami. Ketika peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan yang kami harus hadapi saat ini, biarlah kami bawa serahkan semua itu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kami tahu semua yang Tuhan rancangkan adalah mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Walaupun seringkali kami tidak mengerti dan kami merasa menyakitkan, atau kami merasa Tuhan begitu jauh dari kami. Tapi Tuhan begitu sayang kepada kami masing-masing. Tuhan akan menjamah hidup kami kalau kita tetap berpegangan tangan kepada Tuhan. Kita tetap menaruh harap kepada Dia. Tuhan, mampukan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang terus boleh memimpin hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan biarlah seluruh waktu kami, seluruh sisa hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik suka maupun duka, biar orang boleh melihat ucapan syukur yang senantiasa menghidupi hidup kami. Dan orang boleh melihat, sungguh Engkau adalah pengikut Kristus yang setia. Dan sungguh Engkau boleh dimuliakan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.